Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi Usman bin Affan 3B ya, Soleh dan Soleha. Kembali lagi di pembelajaran tematik kita. Nah, sama seperti biasanya anak-anak Umi, sebelum menyimak video yang Umi sampaikan, siapkan buku tematiknya sambil dengarkan apa yang Umi sampaikan. Siapa tahu ada tugas di dalamnya ya. Oke, untuk membuka pembelajaran tematik kita hari ini, sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak Umi, selanjutnya silakan simak video yang Umi sampaikan ya. Hari ini kita belajar tematiknya di halaman 66. Teknologi produksi sandang. Apa itu teknologi produksi sandang? Silakan simak dan tonton video yang Umi sampaikan. Teknologi produksi sandang. Teknologi produksi sandang adalah alat yang memudahkan manusia untuk membuat pakaian. Bisa dibaca ya anak-anak Umi. Jadi awal mulanya pakaian itu berfungsi untuk menutupi tubuh ya dari sengatan panas dan dingin. Tapi dengan kemajuan teknologi yang semakin modern, pakaian ini berfungsi lebih luas lagi untuk kenyamanan dengan menciptakan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Terdiri banyak beberapa jenis pakaian ya. Misalnya pakaian untuk bekerja ada sendiri, pakaian untuk olahraga ada sendiri, pakaian untuk berenang ya, pakaian untuk ke pesta, bermacam-macam ya. Nah, bahan bakunya apa? Bahan bakunya kemarin sudah dibahas, itu bahan pembuat sandang adalah sutra, kapas, bulu hewan dan kulit hewan. Nah, teknologi produksi sandang juga memiliki macam-macam manfaat. Apa saja? Yaitu diantaranya mempermudah proses produksi pakaian. Kemudian mempercepat proses produksi pakaian, menghemat waktu proses produksi, dan juga menghasilkan produk produksi pakaian yang lebih banyak ya. Dan secara garis besar, dalam proses pembuatan kain dari serat melalui beberapa tahap. Di antaranya ada spinning, ada soft winder, pencelupan, weaving, siage dan dyeing ya, bisa dibaca sendiri. Ada 6 tahapan dalam membuat proses pembuatan kain dari serat. Untuk lebih jelasnya anak-anak Umi bisa baca sendiri ya. Nah, setelah membaca teknologi produksi sandang, anak-anak Umi perhatikan ada tabel ya. Tabel di situ berisikan kita menuliskan ide pokok pada setiap paragraf. Ada 4 paragraf ya. Ide pokok setiap paragraf silakan dituliskan. Dimana ide pokok itu adalah gagasan utama dari paragraf tersebut. Nah, langsung saja simak lagi di halaman 69 ya. Ini tentang kain adat di Indonesia ya. Ada beberapa kain adat yang sudah terkenal di Indonesia. Salah satunya ada kain songket, kain batik, dan juga kain ulos. Kain songket itu merupakan kain yang ditenun menggunakan benang emas dan juga benang perak atau benang perak. Selain benang emas, digunakan juga jenis benang sutra ya. Jadi bisa menggunakan jenis benang sutra juga. Semua jenis benang tersebut digunakan untuk menghias permukaan kain tenun. Nah, songket memiliki bentuk seperti sulaman dan dibuat pada waktu yang bersamaan dengan menenun dasar kain. Seperti pada gambar ya, itu adalah salah satu contoh kain songket. Selanjutnya itu batik. Nah, batik juga terkenal di Indonesia. Seluruhnya pasti anak-anak Umi, semuanya masyarakat Indonesia, apalagi anak pelajar pendidikan itu biasanya ada hari-hari tertentu di sekolahnya menggunakan batik ya. Nah, batik di sini ada beberapa teknik pembuatannya. Yang pertama, seperti pada gambar itu teknik canting tulis. Di mana canting tulis ini adalah teknik membatik dengan alat canting. Canting berfungsi untuk menguruskan cairan malam pada sebagian pola di kain.
Teknik canting tulis merupakan teknik tradisional yang membutuhkan ketelitian dan keahlian sehingga menghasilkan batik dengan harga yang mahal ya. Nah, selanjutnya ada teknik celup ikat, bisa dibaca teknik cap dan juga teknik colet. Selanjutnya itu kain ulos. Nah, ini adalah gambar kain ulos ya. Kain ulos ini kain tradisional berasal dari Medan atau suku Batak dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Jadi dia hanya berbentuk seperti selendang ya, bukan seperti sarung. Nah, itu saja ya. Masih berkaitan dengan kain di halaman 71. Nah, seperti pada gambar ini adalah pakaian khas dari Amanuban. Kain tenun Amanuban. Amanuban nama kerajaan yang terletak di mana? Di Pulau Timur. Timur Tengah Selatan, Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur. Jadi kain ini biasanya dipakai oleh sesepuh ya, tidak anak-anak, tidak semua orang, tapi dipakai oleh orang tua biasanya. Jadi pada zaman dahulu pakaian sehari-hari suku Amanuban ini adalah kain tenun, di mana perempuannya menggunakan sarung dan laki-laki menggunakan selimut. Dan kain ini juga dibuat oleh perempuan karena menjadi hukum dan kewajiban seorang perempuan dari suku Amanuban harus mampu menenun kain. Itu ya. Bahan dasar kain Amanuban ini adalah kapas. Kapasnya dari hutan kemudian dipintal menjadi benang dan benangnya diberi warna dengan bahan-bahan alami. Contohnya tuba warna hitam dan kunyit warna kuning. Bisa dibaca sendiri ya Nak Naomi. Ini adalah kain tenun Amanuban. Oke, pembelajaran tematik kita cukup di halaman 71 ini ya. Selanjutnya, untuk selanjutnya kita lanjutkan di pelajaran via Zoom ya. Pembelajaran kita hari ini kita cukupkan. Jika ada salah kata mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.